Selamat malam, Shalom. Apa kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Indo, yang ada di Pepantan Panasan Baru, yang ada di Pepantan Lingkungan? Kami berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih semuanya sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, meskipun saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Bapak, Ibu, Saudara, semuanya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 235. Kita nyanyikan 2 kali. Kita akan bersama memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini di dalam doa yang akan dihantarkan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Bapa, di saat kami bersama mengikuti pemahaman Alkitab di rumah kami masing-masing, sejenak kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam hati kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan memimpin kami supaya kami dimampukan untuk menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ayu, Mas Bagus yang telah membantu di dalam kita melaksanakan pemahaman Alkitab di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah mengasihi kami. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 tadi, di sana kita mendapatkan gambaran bagaimana pelayanan Rasul Paulus di kota Tesalonika di dalam memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sana Rasul Paulus melayani jemaat di Tesalonika dengan motivasi yang murni, ya. Bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Allah. Kita bisa cermati pada ayat yang keempat. Rasul Paulus dalam melayani juga tidak pernah mencari pujian yang sia-sia. Tidak pernah mencari pujian dari manusia. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Tetapi pelayanan Rasul Paulus yang sedemikian tulus tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan berarti pelayanan Rasul Paulus bisa diterima oleh semua orang. Ternyata tidak, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus dalam melaksanakan pelayanannya di Tesalonika banyak mengalami tantangan dan hambatan. Terutama mereka orang-orang Yahudi yang mulai iri hati. Wah, kok Rasul Paulus dalam pelayanan sukses. Wah, pelayan Rasul Paulus mendapatkan respon yang baik dari orang-orang non-Yahudi. Bahkan ketika Rasul Paulus masih di kota Filipi saja, Rasul Paulus mendapatkan tekanan yang luar biasa. Rasul Paulus dianiaya dan dihina banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti halnya pelayanan Rasul Paulus, pelayanan hamba-hamba Tuhan, juga pelayanan kita pun tidak semua ini berjalan lancar dan mulus-mulus saja. Meskipun kita telah melakukan dengan motivasi yang murni, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi sekali lagi ada tantangan, ada hambatan yang kita rasakan. Betul tidak, Bu Ayu, Mas Agus, ya? Dalam pelayanan kita semua, meskipun panjenengan melayani dengan tulus, dengan murni, tetapi tetap ada saja hambatannya. Baik hambatan dari dalam gereja maupun hambatan dari luar gereja. Tetapi yang perlu kita imani, Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun bentuk pelayanan yang kita haturkan kepada Tuhan, yakinlah bahwa pelayanan kita ini tidak sia-sia, ya. Pelayanan kita ini ada buah yang dihasilkan. Asalkan pelayanan kita sungguh dengan motivasi yang murni dan itu untuk menyukakan hati Tuhan, tidak mencari pujian dari manusia. Kira-kira demikian ya, Bu Ayu, ya, Mas Agus, ya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini pelayanan di gereja-gereja banyak dilakukan secara online, ya. Seperti kita pada saat ini juga sedang rekaman, ya, dibantu oleh teman-teman adik-adik dari multimedia. Nah, pelayanannya luar biasa. Terima kasih ya adik-adik multimedia, ya. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menjadi gereja yang menggunakan fasilitas, ya, teknologi, komunikasi yang saat ini memang dimaksimalkan, Bapak, Ibu. Karena apa? Ya, kita sebagai gereja, kita sebagai warga negara, kita mentaati, kita mematuhi himbauan dari pemerintah supaya kita meminimalisir perjumpaan, ya, menghindari kontak fisik. Ya. Marilah kita menyadari akan keterbatasan kita saat ini yang memang pelayanan tidak bisa dijangkau oleh semua orang, semua kalangan. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara,
Di ladang pelayanan wah sangat beraneka ragam nggih. Latar belakang jemaat beraneka ragam baik di dalam tingkat pendidikan ya, di dalam sarana dan prasarana, ada yang bisa memanfaatkan teknologi, tapi ada yang belum bisa memanfaatkan teknologi. Bahkan ada juga loh Bapak Ibu, jemaat yang tidak bisa baca tulis ya. Dari segi umur ya, ada yang usia anak-anak, remaja sampai lansia ya. Sangat beraneka ragam. Tetapi inilah justru yang menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita melayani dengan semaksimal mungkin supaya pelayanan kita bisa diterima, bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, baik pelayanan dalam kerohanian maupun dalam bentuk pelayanan kasih kepada sesama. Rasul Paulus di dalam melaksanakan pelayanan selalu mengedepankan dua hal Bapak Ibu. Ini yang menarik yang perlu kita catat. Apa dua hal itu? Yang pertama, sikap yang ramah. Ternyata sikap yang ramah itu penting Bapak Ibu dan Saudara. Ramah berarti baik hati, ya, menarik budi bahasanya. Ramah berarti manis tutur kata dan sikapnya. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Kalau kita bersikap ramah, ini menjadi pintu masuk yang baik di dalam pelayanan kita semua. Hal yang kedua, Rasul Paulus mengedepankan apa? Mengasuh dan merawat. Ya. Seperti yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya. Apa saja yang terkandung dalam unsur mengasuh dan merawat? Ada 4. Yang pertama menjaga. Ya. Menjaga berarti bagaimana supaya jemaat terhindar dari kecelakaan. Dalam hal ini terhindar dari ajaran yang sesat. Yang kedua, membimbing. Rasul Paulus membimbing jemaat di Tesalonika. Nah, membimbing ini tentu dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan keperluan jemaat. Yang ketiga, memimpin. Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani. Beliau mengatur, memberikan teladan yang baik kepada jemaat di Tesalonika. Yang keempat, mengurus. Rasul Paulus mempersiapkan, menyediakan kebutuhan rohani bagi jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu sesungguhnya pekerjaan pelayanan sebagai pemimpin gereja, baik itu majelis, penatua, diaken ini memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mengasuh, di dalam merawat jemaat. Seperti halnya Rasul Paulus mengasuh, merawat jemaat di Tesalonika. Tetapi ternyata yang namanya mengasuh dan merawat bukan perkara yang mudah. Coba tanya saja ibu-ibu ya, gimana Bu Ayu ya, merawat anak-anaknya. Merawat di Ian, di Abi, bagaimana ketika dulu masih usia balita ya, sekarang sudah menginjak remaja. Tentu tantangannya sangat banyak nggih, sangat beraneka ragam. Oleh karena itu yang diperlukan apa dalam mengasuh dan merawat? Yang diperlukan sabar. Sabar nggih Bu Ayu nggih. Sabar ya. Dengan kesabaran ya, dengan keteladanan. Ibu memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dengan konsistensi ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Konsistensi sangat penting. Yang keempat dengan disiplin ya. Orang tua harus bisa memberikan disiplin kepada putra-putrinya. Nah,
Tetapi di atas semua itu, pekerjaan mengasuh dan merawat tentu saja didasari dengan kasih. Ini menjadi yang utama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih di dalam mengasuh dan merawat. Selanjutnya yang perlu kita rasakan, yang perlu kita renungan begini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hati seorang ibu tentu akan merasa sedih jikalau melihat anak-anaknya dikandani orang manut, gitu, bandel, sulit dinasihati. Kira-kira sedih enggak, Bayu? Sedih ya? Wah, anak kok dikandani ngeyel ya. Orang manut. Hati ibu sedih. Tapi sebaliknya hati ibu akan senang ketika melihat anak-anaknya dikandani manut ya, menuruti nasihat bapak ibunya ya. Rajin belajar ya. Hati seorang ibu akan senang, akan bangga melihat anak-anak yang baik. Sama halnya dengan hati Tuhan. Bapak Ibu, hati Tuhan juga akan merasa sedih kalau melihat kita anak-anak Tuhan kok, wah ini bandel ya, sulit dinasihati sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, hati Tuhan akan merasa senang melihat kita anak-anak Tuhan memiliki tutur kata yang baik, perilaku kita juga baik, kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian pula dalam hal mengasuh dan merawat jemaat bukan perkara yang mudah. Sehingga kita sering mendengar ada istilah ngomong pasamuan, ya. Sama seperti orang tua ngomong anak-anaknya. Inilah pekerjaan mengasuh dan merawat yang tadi saya sampaikan, memerlukan kesabaran, memerlukan keteladanan, memerlukan konsistensi dan disiplin. Kasih tetap sebagai dasar yang utama di atas semuanya itu. Tetapi kita percaya bahwa pekerjaan membimbing, mengasuh merawat ini bukan semata-mata dari kemampuan manusia. Tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kita di dalam kita melayani, dalam kita mengasuh, merawat satu sama lain. Yang terakhir bahwa pekerjaan mengasuh dan merawat bukan hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan, pemimpin gereja, tidak. Tetapi semestinya pekerjaan mengasuh dan merawat ini dilakukan antar jemaat Tuhan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan gereja adalah saling mengasuh, saling merawat. Karena kita menyadari kita masing-masing bukanlah manusia yang sempurna. Kita menyadari ada kekurangan. Satu sama lain saling membutuhkan. Lebih-lebih dalam situasi seperti ini, pekerjaan saling mengasuh dan merawat sangat dibutuhkan. Kita bisa ambil bagian, baik melalui tutur kata kita maupun perbuatan kita. Tutur kata yang menghibur, menguatkan, memberikan semangat, kepedulian bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain, saling tolong menolong, gotong royong di antara masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita untuk saling mengasuh, merawat dengan keramah tamahan. Dan sekali lagi, kasih yang menjadi dasar di antara semua itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, di malam hari ini kami telah belajar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik,
anak-anak Tuhan yang saling mengasuh dan merawat satu sama lain. Sehingga kekuatan gereja boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Gereja yang ramah terhadap semua orang. Bapak, kami berdoa untuk masing-masing keluarga di GKJ Satu Mulyo. Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaannya. Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kecukupan. Tuhan berkati anak-anak yang belajar di rumah. Engkau berikan ketekunan dalam belajarnya. Engkau berikan semangat di dalam belajarnya. Berkati setiap orang tua yang mengasuh, yang memelihara rumah tangga dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kasih di dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan GKJ Satu Mulyo ini. Tuhan berkati, biarlah Engkau menyertai setiap majelis gereja, setiap jemaat, pelayanan apapun yang bisa kami kerjakan saat ini, kiranya bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhanlah Bapa kami, jikalau sebentar lagi kami hendak mengaturkan persembahan kepada Engkau, berkatilah ya Tuhan persembahan yang akan kami aturkan ini, kuduskanlah ya Bapa sehingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk pelayanan di Gereja Tuhan GKJ Satu Mulyo ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Ayu dan Mas Bagus. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan iringi dengan pujian melayani lebih sungguh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.